Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena alhamdulillah kita masih bisa menikmati indahnya pemandangan, segarnya udara, dan lain-lain. Dan tak lupa juga salawat serta salam mari kita haturkan atau kita panjatkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Dan semoga teman-teman atau ustadz yang menonton video ini mendapatkan syafaatnya yaumil akhir. Amin. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ilham akan membacakan dan menerjemahkan dan menjelaskan fikih takrib, dan alhamdulillahnya saya kedapatan tentang al-hibbah atau pemberian. Yang pertama saya bacakan dulu bahasa Arabnya, lalu saya artikan artinya dan hukum-hukumnya, lalu saya menjelaskan. Silahkan disimak dengan baik dan seksama. Semoga bisa dimengerti. Faslun, wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu wa la talzamu al-hibbatu illa bil qabdi wa idza qabadaha al mawhubu lahu lam yakun lil wahibi ay yarji'a fiha illa ay yakuna walidan wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil murqabi wa liwarasatihi min ba'dihi, yang artinya hibbah adalah pemberian hak milik barang selamanya ketika masih hidup tanpa imbalan. Hibbah tidak sah tanpa ijab qabul atau serah terima. Setiap barang yang bisa dijual, setiap barang yang bisa dijual maka sah untuk dihibbahkan. Hibbah tidak menjadi lazim atau tidak bisa dibatalkan kecuali setelah diterima. Oleh karena itu, ketika mauhubun lahu atau si penerima telah menerima barang hibbah, maka wahibun atau si pemberi tidak boleh menarik kembali hibbah kecuali ia adalah orang tua. Ketika seseorang memberi seumur seperti aku, seumuran berarti misalkan si Udin sama si Paido umurnya 13, berarti si Paido nggak beda jauh lah, beda umurnya 14 tahun. Kalau nggak beda setahun, yang penting nggak terlalu jauh umurnya. Aku memberikan rumah ini selama aku hidup, atau memberi dengan pengawalan, seperti aku memberikan rumah ini padamu dengan pengawalan. Artinya, jika engkau mati sebelum aku, rumah ini kembali padaku, dan jika aku mati dulu, maka rumah ini telah menjadi milikmu. Maka barang tersebut milik orang yang diberikan dan ahli warisnya. Syarat yang diajukan pemberi tidak dipertimbangkan. Sekarang masuk ke tahap penjelasan.
arkanuha, rukun-rukunnya, wahibun, orang yang memberi, aklun, yang pertama aklun, orang berakal, bulugun, atau orang yang balik, yang ketiga ikhtiyarun, boleh memilih. Terus yang keempat malikun, dimiliki. Yang kedua mauhubun lahu, orang yang diberi. Ahliyatun al-maliku, sah dimiliki. Yang ketiga mauhubun, barang yang diberi. Yang pertama malimun, diketahui. Terus yang kedua tahiratun, suci atau halal. Yang ketiga intifaun, ada manfaatnya. Terus yang keempat, rukun yang keempat sigatun, akadnya. Adamul ta'liqi, tidak dikaitkan dengan syarat waktu. Terus hukum-hukumnya, ahkamuha, yang pertama kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu, setiap orang boleh menjual dan boleh memberinya. Yang contoh kedua talzama al-habbatu illa bil qabdi illa fi habatil walidi waladihi. Jadi tidak sah barang pemberian kecuali dengan bil qabdi, itu kecuali dia adalah orang tua. Illa fi habatil walidihi al-waladihi, di dalam memberinya fi habatil walidi al-waladihi, di dalamnya orang tua untuk anaknya. Terus yang ketiga idza a'mara syahsun syai'an au arqabahu kana dzalika syai'u lil mu'mari au lil murqabi wali warasatiha min ba'dihima. Yang penjelasannya, hukum-hukumnya ini yang pertama akadnya sah, tapi syaratnya tidak terpenuhi, dan si pemberi tidak boleh meminta balik si penerima, berhak mewariskannya. Jadi ini contohnya, misalkan si Paijo memberi mobil ke si Udin, terus si Paijo mati duluan dan si Udin masih hidup. Nah berarti mobil itu sudah tetap menjadi miliknya si Udin. Kalau misalnya si Udin mati terlebih dahulu, berarti mobil itu dikembalikan lagi ke si Paijo. Terus orang yang memberi, misalkan nih, si Udin ingin memberi ke si Paijo. Nah, si Udin ini harus memenuhi rukun-rukunnya. Yang pertama, orang yang memberi atau wahibun. Yang pertama yaitu aklun, berakal. Yang kedua bulugun atau balik, telah balik orang ini. Terus yang ketiga ikhtiyarun, boleh memilih. Yang keempat malikun, dimiliki. Contohnya gimana? Misalkan si Paijo ingin memberi ke si Udin. Si Paijo ini
Misalkan ingin memberi sebuah motor CBR 150 cc, ingin diberi ke si Udin karena Udin membutuhkan barang tersebut. Nah, si Pak Ijo ini harus memenuhi rukun-rukunnya. Yang pertama, si Pak Ijo harus berakal, yang kedua balik, yang ketiga ikhtiar, terus yang keempat dimiliki. Nah, kalau misalnya si Pak Ijo ingin memberi motor ke si Udin, tapi si Pak Ijonya tidak memiliki motor tersebut, berarti tidak sah. Berarti si Pak Ijo kalau misalnya memberi barang atau motor ke si Udin, nah si Pak Ijo itu harus memiliki barang tersebut. Terus yang kedua, rukun yang kedua, mauhubun lahu, orang yang diberi. Orang yang diberi ini berarti si Udin. Si Udin harus yang ahliyatun maliku, sah memiliki. Terus yang ketiga, mauhubun, barang yang diberi. Nah, barang yang diberi ini contohnya seperti tadi. Si Pak Ijo ingin memberi mobil ke si Udin. Nah, barang tersebut yang pertama alimun, diketahui, tahiratun, halal atau suci barang tersebut. Yang ketiga intifaun, ada manfaatnya. Si Pak Ijo ingin memberi mobil ke si Udin, berarti si Udin harus mengetahuinya dulu, mobilnya seperti apa, macam apa mobilnya atau merek apa. Berarti harus dijelasin dulu ke si Udin. Ini aku ingin memberi mobil Avanza keluaran terbaru 2020. Terus toharatun, halal atau suci. Halal itu berarti milik asli miliknya si Pak Ijo, bukan hasil curian. Terus yang ketiga intifaun, ada manfaatnya. Mobil itu bermanfaat. Misalkan si Pak Ijo sudah meninggal, terus si Udin, wah ini ada mobil pemberian dari si Pak Ijo, alhamdulillah ada manfaatnya. Berarti kalau misalnya ada manfaatnya, berarti memenuhi syaratnya. Terus yang keempat, sigotun akadnya, adamul takliki, tidak dikaitkan dengan syarat waktu. Misalkan si Pak Ijo ingin memberi mobil ke si Udin, tapi diberi waktu. Misalkan Pak Ijo memberi mobil ke si Udin hanya 3 tahun. Kalau misalnya lebih dari itu, barang tersebut dikembalikan ke si Pak Ijo. Nah, kalau seperti itu berarti tidak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi rukunnya. Tadi sudah disebutkan tidak dikaitkan dengan syarat waktu. Berarti kalau misalnya ingin memberi, ya udah selamanya, jangan dibataskan 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun. Kalau misalnya udah lebih dari waktunya, dikembalikan kepada orang yang memberi. Tidak seperti itu. Terus hukumnya, yang pertama, hukumnya ada 3. Yang pertama, kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu, setiap orang boleh menjualnya. Jazat hibatuhu, boleh memberinya. Berarti misalkan si Pak Ijo ingin memberi mobil ke si Fulan. Nah, si Fulan boleh menjualnya atau memberinya. Terus contoh yang kedua,
La talzamal habbatu, tidak sah memberi illa bil qabdi illa fi hibatil walidi liwaladihi, kecuali dengan orang tua dan untuk anaknya. Jadi gini, misalkan si fulan ingin memberi motor ke si Paijo, si fulan berarti harus la talzama al habbatu, tidak boleh menjualnya illa bil qabdi, kecuali dengan syaratnya fi habatil walidi al waladihi, di dalam orang tua tersebut dan anaknya. Terus yang ketiga, idza a'mara syahsun syai'an aw arqabahu kana dzalika syai'u lil mu'mari aw lil murqami wa li warasatiha min ba'dihima. I'mara, jika si penerima masih hidup, maka maupun atau barang yang diberi kembali ke si pemberi. Dan jika pemberi mati duluan, penerima menggunakan sampai ia mati dan kembali ke ahli waris pemberinya. Jadi sudah dijelaskan di awal, kalau misalnya si Paijo ingin memberi mobil ke si Fulan, terus si Fulan, si penerimanya tuh mati duluan, nah berarti barang tersebut dikembalikan lagi ke si Paijo. Kalau misalnya Paijo mati duluan, ya udah, nanti tetap aja barang tersebut miliknya si Fulan. Ya, semoga teman-teman atau ustadz bisa dimengerti dan bisa dipahami. Kalau misalnya kurang jelas atau kurang tepat dari penjelasan saya, mohon dimaklumi karena saya masih belajar dan saya seorang pelajar. Ya, mohon dimaklumi Ustaz atau teman-teman. Ya, mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.